Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahmafiana dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2021. Jadi di video ini saya menjelaskan mengenai review materi pertemuan ke-6 Mekanika Bahan, yaitu tentang produk inersia. Produk inersia untuk suatu area bidang didefinisikan terhadap satu set sumbu yang saling tegak lurus yang terletak di bidang tersebut. Didefinisikan produk inersia terhadap sumbu X dan Y sebagai berikut. IXY sama dengan integrasi XY dA. Produk inersia untuk suatu area terhadap sistem sumbu yang sejajar dihubungkan dengan teorema sumbu sejajar yang analog dengan teorema untuk momen inersia kartesian dan teorema untuk momen inersia polar. Untuk mendapatkan teorema ini, tinjaulah area yang memiliki pusat berat C dan sumbu berat. Produk inersia in terhadap sistem sumbu lainnya yang sejajar dengan sumbu IXY adalah rumus sebagai berikut, ataupun IXY sama dengan IXCYC ditambah AD1D2. Produk inersia. Untuk menunjukkan penggunaan teorema sumbu sejajar, produk inersia terhadap suatu berat 0 karena simetris. Juga koordinat pusat berat terhadap sumbu XY adalah D1 sama dengan H/2 dan D2 sama dengan B/2. Dengan mensubstitusikan ke dalam persamaan, kita mendapatkan IXY sama dengan IXCYC ditambah AD1D2 sama dengan 0 ditambah B dikali H kurung buka H/2 dikali B/2 sama dengan B kuadrat dikali H kuadrat per 4. Rotasi sumbu. Momen inersia suatu area bidang bergantung pada posisi pusat sumbu dan orientasi sumbu referensi. Momen inersia dan produk inersia terhadap sumbu-sumbu tersebut adalah IX sama dengan integrasi Y kuadrat dikali dA, dan IY sama dengan integrasi X kuadrat dikali dA, dan IXY sama dengan integrasi XY dikali dA. Di mana X dan Y adalah koordinat elemen luas diferensial dA. Untuk mendapatkan besaran ini, kita perlu koordinat elemen luas dA terhadap sumbu X1 dan Y1. Koordinat tersebut dapat dinyatakan dalam koordinat XY dan sudut E dengan menggunakan geometri seperti di samping. X1 sama dengan X cos theta ditambah Y sin theta, Y1 sama dengan Y cos theta dikurang X sin theta, dan 1 X1 sama dengan IX cos kuadrat theta ditambah IY sin kuadrat theta dikurang 2IXY sin theta cos theta. Adapun menggunakan rumus trigonometri seperti di bawah ini, dan persamaan yang berguna yang berkaitan dengan momen inersia dapat diperoleh dengan mengambil jumlah hasilnya adalah IX1 ditambah IY1 sama dengan IX ditambah IY. Sumbu utama dan momen inersia utama. Harga maksimum dan minimum dari momen inersia dikenal dengan momen inersia utama, dan sumbu-sumbu yang berkaitan dengan itu disebut sumbu utama. Sumbu utama untuk mencari sudut yang menghasilkan momen inersia yang maksimum atau minimum, maka kurung buka X IX dikurang IY kurung tutup sin 2 theta ditambah 2IXY cos 2 theta sama dengan 0. Jika ada sepasang sumbu utama lain yang melalui titik tersebut, maka setiap pasang sumbu yang melalui titik tersebut merupakan set dari sumbu utama. Selain itu, momen inersia harus konstan apabila sudut bervariasi. Adapun poin penting yang harus diingat mengenai sumbu utama dan momen inersia utama. Sumbu utama yang melalui pusat 0 adalah sepasang sumbu ortogonal dengan momen inersia maksimum dan minimum. Orientasi sumbu utama dapat dinyatakan dengan sudut theta. Produk inersia adalah 0 pada sumbu utama. Sumbu simetri selalu merupakan sumbu utama, dan titik yang dilewati oleh semua sumbu utama disebut titik utama. Sumbu utama dan momen inersia utama juga dapat dirumuskan dengan tan 2 theta P sama dengan minus 2IXY dibagi IX min IY. Cos 2 theta P sama dengan IX min IY per 2 dikali R. Dan sin 2 theta P sama dengan min IXY dibagi R. R itu selalu diambil bernilai positif dan merupakan sisi miring dari segitiga. Momen inersia utama yang lebih besar, I1 sama dengan IX ditambah IY dibagi 2 ditambah akar kurung buka IX min IY dibagi 2 kuadrat ditambah IXY kuadrat. Ataupun momen inersia utama yang lebih kecil dirumuskan dengan I2 sama dengan IX ditambah IY dibagi 2 dikurang akar kurung buka IX min IY per 2 kuadrat ditambah
I X Y kuadrat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.